Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa, bertemu dalam ibadah harian keluarga hari ini, Kamis 10 Agustus 2023. Mari kita awali ibadah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Nas renungan hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Aidang na di jalohamu tod di hatoban asa mangulahi mabiar tod di haanahod do di jalohamu mangasahonido pajowota abba madok ale amang. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, bahkan mau atau tidak mau, kita hidup di dunia ini berada dalam masa peperangan. Di partotangan do ngolutta di portivio. Tapi tentunya peperangan yang dimaksud adalah peperangan rohani, sebagaimana Rasul Paulus katakan dalam Efesus 6 ayat 10 dan ayat 12. Rasul Paulus mengingatkan supaya kita kuat di dalam Tuhan dan mengenakan perlengkapan senjata Allah dan bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, saudara-saudara, ketika kita membaca nas renungan hari ini, kita semakin dikuatkan dan diteguhkan tentang posisi dan identitas kita, bahwa kita bukanlah seperti anak pungut, anak yang tidak dihargai, bahkan anak yang dicap sebagai budak. Nas hari ini memberi kita kekuatan supaya kita tidak usah takut. Ibarat dalam percakapan di terminal, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang membuat kejahatan, kita dapat berujar mengatakan, saya punya dekking, kita punya dekking. Dan dekking kita bukan manusia dan bukan kekuatan dunia ini. Saya anak Tuhan loh, seperti itu kira-kira ungkapannya. Yang membuat dunia ini menjadi takut mendengarnya, dan pada saat yang sama kita menjadi kuat dengan menyebutkan bahwa kita adalah anak Allah. Mengapa? Karena di dalam nama itu ada kuasa yang luar biasa dan berkuasa mengalahkan dunia ini. Kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, kata Rasul Paulus. Pada masa nas ini disampaikan, dunia dikuasai oleh kekaisaran Romawi, di mana orang-orang Kristen berada di dalamnya. Praktek perbudakan oleh penguasa terjadi ketika itu, di mana sang tuan sangat berkuasa atas budak-budaknya. Para budak dipaksa bekerja keras dengan semena-mena tanpa memperhatikan kebutuhan makanan dan minuman. Para budak tidak berharga sama sekali di tengah-tengah masyarakat. Bahkan dapat diperjualbelikan oleh sang tuan. Sang tuan sangat otoriter terhadap budak-budaknya, dan itu sah dijalankan ketika itu. Melalui firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut. Kita bukanlah budak-budak dunia ini. Kita bukanlah orang-orang yang menerima roh dunia yang fana. Tapi kita adalah anak-anak Allah. Orang-orang yang telah menerima roh Allah, yaitu roh yang menjadikan kita anak Allah. Dan karena roh itulah maka kita boleh berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Sebagai anak kita sesungguhnya membawa jati diri sang Bapa, yaitu Allah Bapa. Dan tentunya perilaku dan hidup kita harus mencerminkan
bagaimana menjadi seorang anak Tuhan, yaitu anak Tuhan yang melawan segala penindasan, ketidakadilan, dan perbudakan. Anak-anak Tuhan dimanapun berada dan bekerja sudah harus hidup merdeka dari segala perbudakan dan penjajahan, baik secara rohani, yaitu kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Anak-anak Tuhan dikuatkan melawan segala tipu muslihat dosa, dan pada saat yang sama menciptakan hidup sehari-hari di tengah-tengah masyarakat, lingkungan pekerjaan, dan di tengah-tengah bangsa ini penuh dengan damai dan sejahtera tanpa intimidasi eksploitasi terhadap sesama manusia. Kita harus menciptakan lingkungan hidup masyarakat yang menghargai perbedaan dan menjamin hidup bersama. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, berbahagialah kita yang sudah setia memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Dan kita tidak usah takut lagi, karena kita mempunyai Bapa yang akan melindungi kita. Berbahagialah kita yang sudah belajar dan setia memastikan diri kita menjadi anak-anak Allah yang hidup dipimpin oleh Roh, agar menerima janji-janji Allah, yaitu warisan hidup kekal di kerajaan sorga, karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup dalam kehidupan yang kekal, yang penuh sukacita dan damai sejahtera di bumi dan di sorga. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu. Amin.